Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sawata Dina dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran, ciri-ciri lingkaran, dan luas serta keliling lingkaran. Nah, sebelum itu, kita akan terlebih dahulu melihat KD dan tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk kompetensi dasar 3.7 menjelaskan mengenai sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Dan tujuan pembelajarannya yaitu menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, kemudian sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Nah, untuk kompetensi dasar 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat dan keliling, kemudian panjang busur dan luas juring lingkaran. Untuk kompetensi yang 3.8 yaitu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, serta cara melukisnya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menentukan garis singgung persekutuan luar dan dalam dari dua lingkaran dengan cara melukisnya. Nah, kemudian kompetensi dasar yang terakhir yaitu 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Serta tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam dari dua lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya ada peta konsep dari materi pada kali ini, yaitu tentang lingkaran. Nah, di mana lingkaran ini terdiri dari definisi, kemudian unsur-unsur, lalu ciri-ciri, terus ada hubungan sudut, kemudian keliling dan luas lingkaran, kemudian panjang busur, luas juring, luas lembereng, dan garis singgung. Nah, untuk unsur-unsur ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu jari-jari, yang kedua diameter, yang ketiga tali busur, yang keempat itu ada busur, yang kelima apotema, lalu yang keenam ada anak panah, yang ketujuh yaitu juring, dan yang terakhir itu tembereng. Nah, kemudian untuk hubungan sudut itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, selanjutnya ini ada garis singgung. Garis singgung ini terdiri dari dua bagian, yaitu garis singgung dalam dan garis singgung luar pada lingkaran. Nah, untuk materi pada kali ini kita mulai dari definisi lingkaran terlebih dahulu. Nah, ini adalah definisi dari lingkaran yang mengatakan bahwa lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama terhadap titik pusat dengan lintasan tertutup. Nah, maksudnya di sini lintasan tertutup pada lingkaran yaitu garis lengkung yang terdapat pada lingkaran ini. Nah, garis lengkung ini itu titik-titik, semua titik-titik pada lingkaran. Nah, dan berjarak sama terhadap titik pusat. Nah, jadi apabila titik pusatnya berada di sini, kemudian semua titik-titik pada lingkaran tersebut adalah yang garis lengkung ini, maka jarak dari titik pusat pada titik ke titik pada lingkaran itu disebut dengan jari-jari yang akan dibahas pada unsur-unsur pada lingkaran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pada lingkaran, yaitu yang pertama tentang jari-jari lingkaran. Nah, yang kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran adalah luas garis yang menghubungkan sebuah titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Nah, bisa dilihat pada gambar yang pertama, di sini terdapat jari-jari, yaitu jari-jari O ke D, atau jari-jari OD. Nah, kemudian pada lingkaran yang kedua, yaitu terdapat jari-jari PM. Lalu yang ketiga, gambar yang ketiga, yaitu pada lingkaran dengan jari-jari QS.
Nah, kemudian selanjutnya ada diameter lingkaran. Nah, di mana diameter lingkaran ini berupa ruas garis atau segmen garis. Ya, lalu yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi, diameter ini terdiri dari dua titik, di mana titik berada pada sembarang titik yang tepat pada lingkaran tersebut. Nah, lalu yang ketiga melalui titik pusat lingkaran. Nah, apabila kita menggambarkan diameter dengan menghubungkan dua titik pada lingkaran, jika kita misalkan titik tersebut berada pada di sini dan di sini, kemudian kita menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini disebut dengan segmen garis. Berarti artinya segmen garis itu terdiri dari dua titik, yaitu titik di sini atau kita sebut titik A dan berada di sini atau kita bisa sebut titik B. Nah, tentunya diameter ini akan melalui titik pusat lingkaran, yang dimana titik pusat lingkaran berada pada di tengah-tengah lingkaran di sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur lingkaran, yaitu mengenai tali busur dan busur. Nah, tali busur lingkaran ini merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Jadi, apabila ada dua titik pada lingkaran, sebagai contoh, di sini ada gambar yang pertama, yaitu titik F dan titik E. Kemudian apabila titik F dan titik E ini dihubungkan, maka akan membentuk ruas garis atau segmen garis. Nah, ruas garis inilah yang disebut sebagai tali busur pada lingkaran. Begitu juga dengan gambar lingkaran yang kedua, yaitu pada ruas garis IR. Nah, ini juga disebut sebagai tali busur lingkaran. Nah, lalu yang ketiga ini juga disebut sebagai tali busur, yaitu tali busur US. Nah, cuma di sini terdapat tiga tempat penempatan tali busur ya. Yang pertama itu apabila tali busur tersebut tidak melewati titik pusat pada lingkaran. Nah, untuk gambar yang pertama dan yang kedua ini merupakan tali busur yang tidak melewati titik pusat pada lingkaran. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga ini merupakan tali busur dengan melewati titik pusat pada lingkaran, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini merupakan bagian lingkaran yang terletak di antara kedua ujung tali busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini itu berupa kurva lengkung, kemudian berhimpit dengan lingkaran. Lalu yang ketiga, jika busur ini kurang dari setengah lingkaran atau dalam arti kurang dari 180 derajat, maka disebut sebagai busur minor. Nah, apabila busur ini lebih dari setengah lingkaran atau dengan kata lain lebih dari 180 derajat, maka busur ini disebut sebagai busur mayor. Nah, dan yang terakhir itu bisa disebut juga sebagai busur setengah lingkaran apabila busur tersebut eh, tepat pada 180 derajat. Nah, jika kita lihat gambarnya di sini, pada gambar yang pertama, dilihat bahwa kurva lengkung pada gambar lingkaran yang pertama ini yaitu pada kurva AD atau kita sebut juga sebagai busur AD. Nah, di mana busur AD ini termasuk ke dalam busur minor karena dia kurang dari setengah lingkaran seperti itu. Nah, kemudian pada gambar yang kedua ini kita juga bisa menyebutnya sebagai busur AD yang warna merah ini. Nah, busur ini juga bisa kita katakan sebagai busur mayor karena dia lebih dari 180 derajat. Nah, kemudian pada gambar yang terakhir yaitu
Di sini bisa kita katakan sebagai busur RS, di mana busur ini merupakan busur dari setengah lingkaran atau 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur lingkaran yang kelima, yaitu apotema dan anak panah. Nah, untuk apotema merupakan ruas garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur pada lingkaran. Nah, jika teman-teman lihat di sini terdapat dua gambar pada apotema ini. Yang pertama, untuk gambar yang pertama, di sini memiliki apotema yaitu pada ruas garis OG. Nah, di mana OG ini dia tegak lurus terhadap tali busur, yaitu tali busurnya FE atau EF. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pada gambar yang kedua di sini dapat teman-teman lihat bahwa apotema yang dimaksud dengan apotema pada gambar yang kedua yaitu pada ruas garis QP. Nah, di mana si QP ini tegak lurus terhadap tali busur IR seperti itu. Nah, kemudian ada anak panah. Anak panah ini merupakan perpanjangan dari apotema yang terletak di antara tali busur dan busur lingkaran. Jadi apabila teman-teman lihat di sini, apotema ini letaknya setelah tali busur, ya, tali busurnya yang ini, dan sebelum busur, yaitu yang lengkung ini, yang terletak pada berimpit di lingkarannya, seperti itu. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang berikutnya yaitu juring dan tembereng. Nah, juring di sini merupakan bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Nah, jika teman-teman lihat pada gambar yang pertama di sini, lingkaran dengan titik pusat O memiliki dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB. Nah, juring ini disebut juga dengan juring minor, karena bentuk juringnya yang relatif kurang dari 180 derajat, seperti itu. Nah, dan tak lupa juga ya, juring itu dibatasi oleh sebuah busur, yaitu busur AB untuk gambar yang pertama. Nah, begitu juga dengan pada gambar yang kedua. Jika teman-teman lihat di sini disebut sebagai juring mayor karena juring ini terbentuk dari lebih dari setengah lingkaran atau lebih dari 180 derajat. Nah, dengan dibatasi oleh dua jari-jari, yang mana jari-jari JP dan jari-jari GP, serta satu buah busur lingkaran, yaitu busur JG. Nah, yang selanjutnya, gambar yang ketiga, di sini merupakan juring setengah lingkaran. Jika teman-teman lihat, mengapa juring ini disebut sebagai juring setengah lingkaran? Karena juring ini tepat pada 180 derajat seperti itu. Nah, dengan dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari KQ dan jari-jari QJ, serta satu buah busur, yaitu busur KJ. Nah, yang unsur-unsur yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng ini merupakan bidang yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, di sini jika teman-teman lihat, terdapat 3 buah tembereng, yaitu tembereng minor, tembereng mayor, dan tembereng setengah lingkaran. Nah, ini juga konsepnya sama seperti juring. Untuk tembereng minor ini artinya tembereng yang kurang dari 180 derajat dengan tali busur AB dan busur AB yang ini. Nah, kemudian gambar yang kedua pun juga sama, yaitu tali busur JG dan busur JG juga. Kemudian yang gambar terakhir ini tembereng dengan tali busur KJ dan busur KJ. Seperti itu. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang ciri-ciri dari lingkaran. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, ciri-ciri ini sesuai dari definisi yang telah disebutkan oleh saya tadi. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki simetri lipat yang tak hingga. Nah, ini bisa teman-teman buktikan jika teman-teman menggambarkan sebuah lingkaran pada kertas, kemudian lingkaran itu dipotong, dan lingkaran itu teman-teman bagi menjadi beberapa lipatan. Nah, lipatan-lipatan tersebut akan terbentuk sampai tak hingga, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki simetri putar yang tak hingga. Lalu yang keempat, memiliki jari-jari dan diameter. Tentu ini sudah kita bahas tadi pada unsur-unsur di lingkaran. Nah, yang terakhir ini tidak memiliki titik sudut. Nah, jika teman-teman bayangkan lingkaran itu bentuknya hanya terdiri dari sisi lengkung dan satu titik pusat. Nah, seperti ini. Nah, di mana lingkaran ini itu tidak memiliki titik sudut, namun memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkungnya ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan luas pada lingkaran. Nah, tentu teman-teman udah tidak asing lagi ya dengan keliling dan luas lingkaran ini, karena sudah pernah dipelajari waktu teman-teman masih pada sekolah dasar, seperti itu ya. Nah, jika teman-teman masih ingat bahwa keliling lingkaran itu memiliki rumusan yaitu keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, di mana Pi ini merupakan nilai tetapan dari suatu lingkaran, yaitu sebesar 3,14 atau 22/7. Nah, dan jari-jari dan R di sini merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran, seperti itu. Nah, atau ini juga bisa teman-teman buktikan menjadi seperti ini. Kita ketahui bahwa keliling itu memiliki rumus 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Nah, di mana 2 dikali dan panjangnya ini adalah PR dan lebarnya adalah 0. Nah, maka ini akan menjadi 2 PR. Seperti itu. Nah, kemudian untuk luas lingkaran, di sini teman-teman bisa lihat, ini untuk pembuktian dari luas lingkaran ya. Apabila dalam satu buah lingkaran ini kita bagi menjadi beberapa potongan bagian lingkaran gitu ya. Nah, ini akan membentuk sebuah persegi panjang gitu. Nah, nanti kita bisa dapatkan nilai luas ini dari rumus luas persegi panjang. Nah, kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, di mana panjangnya adalah PR dan lebarnya adalah R. Kita kalikan dengan R. Nah, maka PR dikalikan dengan R adalah PR di kuadrat. Seperti itu. Nah, oke, nah baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Di sini ada pepatah yang mengatakan matematika itu merupakan bahasa dari Tuhan yang ditulis untuk dunia. Nah, mungkin sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.